جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sangat saya hormati dalam kesempatan ini, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 2, Ibu Lina Pusvisasari SSY MH, dan rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah topik pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Namun sebelum kepada pemaparan penyampaian materi, ada peribahasa yang menyebutkan bahwa tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Romi Maulana. Tempat tanggal lahir Cianjur 2 April 2004. Agama Islam, moto sukses melalui ridho orang tua. Pendidikan S1 di STI Al-Azhari Cianjur. Kontak yang bisa dihubungi ada di layar, namun tidak akan saya sampaikan supaya itu menjadi suatu bentuk penasaran dari rekan-rekan yang sedang menonton video ini. Mengawali pembahasan topik pada kesempatan yang berbahagia ini tentang sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Wali Songo adalah sebutan bagi 9 orang wali yang berperan menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Setiap wali memiliki sebutan yang disesuaikan dengan tempat tinggal dan wilayah penyebarannya. Meski namanya sangat terkenal, tetapi belum banyak yang tahu sejarah Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Masyarakat Jawa kerap menyebut Wali Songo sebagai Sunan, yang berarti orang yang terhormat, misalnya Sunan Ampel, Sunan Bonang, hingga Sunan Kalijaga. Dilihat dari struktur kata Wali Songo, wali artinya wakil, sedangkan Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Wali Songo dapat diartikan sebagai 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Wali Songo memiliki arti 9 orang yang telah mencapai tingkat wali, seperti dikutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah kelas 12 tahun 2016. Kesembilan orang tersebut memiliki derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babahan hawa, sanga, atau mengawal 9 lubang dalam diri manusia sehingga memiliki peringkat wali. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah Wali Songo. Dikutip dari buku Sejarah Wali Songo oleh Zulham Farabi tahun 2019 bahwa penyebaran Islam di Jawa berjalan dengan damai. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya, yaitu dengan memadukan seni budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya adalah wayang, tembang Jawa,
gamelan, serta upacara adat yang digabungkan dengan ajaran dan makna Islam. Metode dakwah yang lembut, damai, dan tanpa unsur paksaan tersebut membuat masyarakat Jawa bisa menerima kehadiran Wali Songo dan ajaran Islam sampai sukarela. Pembangunan langgar atau masjid oleh para Wali Songo selain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran dalam Islam. Tempat-tempat inilah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam. Peran Wali Songo yang cukup dominan adalah dakwah, baik dakwah lisan atau tulisan. Para Wali Songo berkeliling dari suatu daerah ke daerah lain untuk menyebarkan agama Islam. Jika bicara tentang sejarah Islam di Indonesia, tentu tak bisa dilepaskan dari sejarah penyebar Islam di tanah Jawa, yaitu Wali Songo. Para wali bukan saja berhasil mengajak masyarakat masuk Islam secara sukarela, lebih dari itu, Wali Songo juga sukses melakukan transfer ajaran Islam ke tengah kehidupan masyarakat Jawa. Keberhasilan dakwah Wali Songo adalah kegemilangan yang pengaruhnya bahkan tetap kentara hingga kini. Selain karena kedalaman ilmu agamanya, Wali Songo adalah pendakwah yang dikenal punya kemampuan berdialog dengan seni dan budaya. Tiap seni dan budaya dalam pandangan Wali Songo tak boleh diberangus begitu saja, sebab bisa jadi melukai hati masyarakat. Budaya boleh tetap lestari, asal tak bertentangan dengan syariat Islam. Ajaran Islam harus mampu menjadi spirit dan pijakan dari pelaksanaan tiap budaya yang berjalan. Kemudian selanjutnya ada tokoh Wali Songo dan wilayah penyebarannya. Terkait tokoh-tokoh dari 9 wali, yaitu yang pertama Sunan Ampel, yang kedua Sunan Bonang, ketiga Sunan Derajat, keempat Sunan Giri, kelima Sunan Gresik, keenam Sunan Gunung Jati, ketujuh Sunan Kalijaga, kedelapan Sunan Kudus, dan kesembilan Sunan Muria. Pemaparan selanjutnya yaitu tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim bersama adiknya Sayyid Ali Murtado. Ia datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi. Nama Ampel diambil dari daerah bernama Ampel Denta, daerah rawa yang dihadiahkan Raja Majapahit kepadanya. Di tempat ini, Sunan Ampel menyebarkan agama Islam dengan mulai mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia wafat pada tahun 1491 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Kemudian yang kedua, Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang yaitu Raden Makdum Ibrahim. Ia adalah anak dari Sunan Ampel dan cucu dari Maulana Malik Ibrahim. Mulanya ia berdakwah di Kediri, yang kala itu penduduknya banyak beragama Hindu. Kemudian ia menetap di Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Sunan Bonang kemudian mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Ia wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, sebelah barat Masjid Agung. Selanjutnya yang ketiga yaitu Sunan Derajat. Raden Qasim merupakan nama asli dari Sunan Derajat yang kemudian mendapat gelar menjadi Raden Syarifuddin. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan juga saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat berdakwah di sebuah desa bernama Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Nama desa ini kemudian dijadikan sebagai sebutan Sunan Derajat. Semasa menyebarkan agama Islam, ia mendirikan musola atau surau yang dimanfaatkan sebagai tempat berdakwah. Kemudian, yang keempat itu Sunan Giri. Sunan Giri adalah pendiri kerajaan Giri Kedaton. Ia memiliki nama asli Maulana Ainul Yakin. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Meskipun berada di Gresik, tetapi pengaruh ajaran Islam dari Sunan Giri bisa sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai ke Maluku. Sunan Giri juga memiliki beberapa nama panggilan selain Raden Ainul Yakin, di antaranya Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih,
dan Joko Samudro. Kemudian yang kelima yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Daerah yang ditujunya adalah Desa Sembalo, desa yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik meninggal pada tahun 1419 Masehi usai membangun pondokan yang digunakan sebagai tempat belajar agama di Leran. Kemudian yang keenam, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Ia berdakwah di daerah Cirebon, mendirikan kerajaan, dan melepaskan diri dari pengaruh Pajajaran. Hal itu membuat Sunan Gunung Jati menjadi wali songo yang memiliki kedudukan sebagai raja. Kemudian yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Tokoh wali songo berikutnya adalah Sunan Kalijaga yang lahir pada tahun 1401 Masehi. Nama kecilnya adalah Jaka Said dan sering disebut sebagai Raden Mas Said. Wilayah tempat berdakwahnya tidak terbatas sebab ia adalah seorang mubaligh keliling. Namun semasa hidup ia lama menetap di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga diperkirakan hidup lebih dari 100 tahun. Ia juga memiliki peran penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Kemudian yang kedelapan, Sunan Kudus. Lahir, besar, dan meninggal di kota Kudus, membuat Ja'far Shadiq disebut sebagai Sunan Kudus. Ia berdakwah di tengah masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha. Hal itu membuatnya menerapkan strategi dakwah dengan menghargai adat istiadat yang lama dianut warga sekitar. Salah satunya membangun masjid dengan bentuk menyerupai candi milik umat Hindu. Pada tahun 1550 Masehi, Sunan Kudus meninggal saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus. Kemudian yang terakhir yaitu Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama kecil Raden Pratowo. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia memiliki daerah sangat terpencil dan jauh dari pusat kota yang menyebarkan agama Islam. Sunan Muria menyebarkannya melalui para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Adapun nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Pembahasan selanjutnya dan mungkin yang terakhir itu tentang karakteristik dakwah Wali Songo. Dan tentu terkait pembahasan ini perlu kita sama-sama pelajari, khususnya bagi calon-calon pendai ataupun penceramah. Dalam berdakwah, Wali Songo bahkan tak segan memanfaatkan seni dan budaya sebagai media dalam berdakwah. Sejarah mencatat bahwa beberapa wali bahkan memiliki andil besar dalam perkembangan seni dan budaya masyarakat Jawa. Misalnya nama Sunan Giri. Wali bernama asli Raden Ainul Yakin ini dikenal sebagai pengubah lagu-lagu Jawa, bernapaskan dakwah. Beberapa judul lagu pengubahan Sunan Giri yang masyhur diantaranya adalah Jamuran, Cublak-Cublak Suweng, dan Gula Ganti. Ada juga Sunan Kalijaga, wali dengan segudang talenta seni. Sunan Kalijaga adalah seorang dalang wayang yang handal, seorang desainer brilian, perancang baju takwa, juga seorang pencipta lagu. Lagu Lir-Ilir hasil pengubahannya bersama Sunan Giri bahkan masih terus dinyanyikan hingga saat ini. Talenta seni Wali Songo belum habis, masih ada nama besar Sunan Bonang. Dalam berdakwah, putra Sunan Ampel bernama asli Raden Makdum Ibrahim ini kerap memanfaatkan alat musik bonang untuk menarik simpati rakyat. Oleh sebab kepandaiannya bermain bonang ini, jugalah Raden Makdum memperoleh gelarnya sebagai Sunan Bonang. Selain mahir memainkan bonang, Sunan Bonang juga adalah seorang pencipta lagu handal, lagu Tombo Ati, yang kembali dipopulerkan oleh penyanyi religi Opik. Dan lagu tersebut merupakan salah satu di antara lagu ciptaan beliau. Dakwah dalam Islam haruslah dilakukan cara yang santun dan baik. Al-Quran memberi 3 jalan untuk melakukan seruan ke jalan Allah, sebagaimana tercantum di dalam Quran Surah An-Nahl ayat ke-25, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mau'idhah.
pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Jalan pertama dalam berdakwah adalah hikmah, yakni dengan kebijaksanaan, langkah yang tepat dan efektif, dan pendekatan kemasyarakatan yang penuh keteladanan. Selanjutnya, jalan berdakwah kedua yaitu mauidhah, yakni nasihat-nasihat yang baik, yang menyejukkan, mampu mengubah, meninggikan semangat untuk beramal baik, serta menumbuhkan kesadaran dan keinsapan. Dan jalan yang ketiga adalah mujadalah, yakni lewat jalan berdialog, berdiskusi, berbantah, saling bertukar argumen dengan cara yang baik. Setiap jalan dakwah dalam Islam selalu menekankan kebaikan. Tak ada ruang untuk kata-kata kotor, cacian, hujatan, dan ikrah atau paksaan. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggariskan prinsip dakwah untuk hambanya. Akan halnya dengan Wali Songo, ada apa di balik rahasia kegemilangan dakwah para wali ini? Jurus macam apa yang dipergunakan Wali Songo hingga agama Islam bisa dipeluk oleh masyarakat orang di bumi pertiwi Indonesia? Sejarah mencatat bahwa faktor utama kesuksesan dakwah Wali Songo tak lain adalah kekukuhan para wali dalam memerangi prinsip dakwah Islam itu sendiri. Prinsip dakwah sebagaimana diteladankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara lebih rinci, kesuksesan dakwah Wali Songo didasari oleh 5 karakter utama berikut ini. Apa saja 5 karakter tersebut? Karakter yang pertama, Wali Songo menerapkan model dakwah sebagaimana model dakwah yang Allah gariskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat ke-25 tadi. Yakni al-hikmah yang pertama kebijaksanaan, yang kedua mauidhah, nasihat yang baik, dan yang ketiga al-mujadalah, berbantah-bantah dengan jalan yang baik. Dalam menyampaikan dakwahnya, para wali selalu mendahulukan aspek keteladanan para umat, memberikan nasihat dalam bahasa yang santun dan sejuk, dan bila memang diperlukan sebuah diskusi atau perdebatan, Wali Songo membingkai diskusi itu dalam suasana yang ahsan atau baik. Berdebat bukan untuk saling menjatuhkan dan pamer kepandaian, tapi untuk menunjukkan kebenaran yang nyata. Kemudian karakter yang kedua, Wali Songo memahami benar pentingnya media dalam medan berdakwah. Para wali tak canggung memanfaatkan media seni dan budaya seperti gamelan, wayang, dan lagu daerah yang kala itu tengah digandrungi masyarakat. Para wali tidak saja mampu menggunakan berbagai instrumen seni, bahkan menjadi tokoh kunci dalam perkembangan seni tersebut di kemudian hari. Kemudian karakter yang ketiga, Wali Songo berdakwah dengan damai, serta lewat pendekatan kemasyarakatan yang baik. Tak pernah ada pemaksaan atau adu kenegaraan untuk mengajak pada Islam. Para wali mengajak masyarakat kepada Islam dengan santun dan sabar. Wali Songo berdakwah dengan setahap demi setahap. Hal ini nampak jelas pada dakwah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ketika baru tiba di tengah masyarakat, Maulana Malik Ibrahim tidak secara frontal menyampaikan ajaran Islam. Beliau lebih dulu berbaur dengan masyarakat, memperkenalkan dirinya secara perlahan, baru setelah itu mulai mengenalkan ajaran Islam, dan kemudian mengajak serta masyarakat masuk Islam. Kemudian karakter yang keempat, yaitu Wali Songo menyasar seluruh kalangan sebagai objek dakwahnya. Tanpa pandang bulu, Wali Songo tak pernah memilah-milih sasaran dakwah. Seluruh kalangan mulai dari petinggi kerajaan hingga rakyat jelata didatangi untuk kepentingan dakwah. Para wali juga tak segan menduduki jabatan strategis seperti yang dilakukan Sunan Ampel sebagai penasehat kerajaan Islam Demak. Kemudian, karakter terakhir dari dakwah Wali Songo, yaitu Wali Songo membangun kaderisasi dakwah lewat pendidikan yang berkualitas. Wali Songo adalah peletak batu pertama berdirinya model pendidikan pondok pesantren. Sebuah model pendidikan yang sebelumnya belum pernah ada di Nusantara Indonesia. Sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara menampik anggapan yang berada di masyarakat bahwa model pendidikan pesantren adalah adopsi model pendidikan peninggalan agama Hindu, dengan dalih tidak diketemukannya pendidikan serupa di pesantren di daerah Bali hingga kini. Para wali adalah pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren
generasi pertama. Dari pesantren-pesantren pertama inilah agama Islam bisa kian tersebar di Nusantara. Para santri gemblengan Wali Songo dikirim ke berbagai pelosok Nusantara untuk menjadi pendakwah. Akhir kata, sebagai penutup perjumpaan pada pembahasan kali ini, sejenak mari kita ingat kembali pesan Bung Karno, Presiden pertama bangsa Indonesia, dalam pidatonya yang berapi-api. Jas merah, jangan sekalipun melupakan sejarah. Jangan pernah sekalipun berani-berani untuk melupakan sejarah, sebab ia ibarat seorang guru bijak yang tak bosan memberikan pelajaran. Ada begitu banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik, kita membaca dan mengingat ulang sejarah. Dalam sejarah Islam Nusantara, tentu saja kajian sejarah tentang Wali Songo bukan saja harus diketahui, dimengerti, diceritakan kembali, tapi juga harus diteladani. Di tengah tantangan dakwah yang kian keras, agaknya pembacaan ulang sejarah Wali Songo menjadi kian penting dilakukan. Bukan saja untuk mengingat kembali, tapi juga menjadikannya sebagai pelajaran amat berharga sebagai bekal dakwah masa kini, demi menjaga tetap berkibarnya bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan merupakan mutlak dari kesalahan pemateri atau yang menyampaikan itu sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kelebihan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو